Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mustinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Pendukung Anies nyerang PKS. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, enggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Enggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar. Tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita nggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, yang diganyang pendukung PKS, Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat.
Allah, maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin fufu fafa. Presidennya fufu fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah, para pendukung Anies dan juga PKS simpatisan di seluruh Indonesia kiranya patut mendengar nasihat yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam menghadapi situasi yang memanas di tanah air ini, ya, baik pendukung Anies dan juga pendukung PKS. Kita lihat beberapa minggu terakhir di media sosial saling menyerang karena PKS tidak jadi mendukung Anies sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, kemudian PKS bergabung dengan Kim Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono, dan ini juga yang satu sisi dipandang oleh para pendukung Anies sebagai PKS itu pengkhianat yang tergiur dan hanya mengejar kekuasaan semata. Dan tadi Habib Rizik sudah menyampaikan ada kekuatan yang tidak nampak tapi sangat dirasakan efeknya, yang mengendalikan, yang mencoba mengadu domba melalui sosok Anies Baswedan dan juga PKS ini. Dan semoga kita semakin cerdas melihat situasi para elit-elit kita, situasi perpolitikan. Ini semua kita bertahan seperti yang disampaikan Pak Habib Rizik, bahwa ada kalanya kita harus tenang, seakan-akan mengalah dulu untuk prospek jangka panjang. Sekian.